Oke bro, sekarang kita berada di Museum Batak. Ini adalah beberapa sejarah mengenai suku Batak. Nanti kita akan belajar bareng-bareng, oke? Kita akan belajar. Ini patung apa bang? Sisingamaraja. Wow, Sisingamaraja, salah satu pahlawan ya. Pahlawan nasional. Oh, pahlawan nasional. Mantap. Ukirannya ya. Oke, kita langsung masuk guys. Satu dua. Sekarang kita berada di tempat Museum Batak, tepatnya kita berada di lantai 2. Nah, ini adalah salah satu sejarah juga ya. Hombung merupakan tempat tidur pada zaman dahulu, hanya dimiliki orang yang mempunyai taraf hidup yang sudah cukup mapan. Oke. Ini adalah tempat tidur, guys. Oke, kita lanjut. Oke, jadi ini adalah beberapa cerita sejarah mengenai suku Batak. Nah, suku Batak, istilah Batak merujuk pada etnik atau masyarakat yang bermukim di sekitar Danau Toba. Nah, kita baru tahu kan ternyata yang memiliki marga atau aksara abjad. Oke, menggunakan rumpun bahasa Batak memiliki struktur yang interaksi sosial yang khas. Mungkin khasnya orang-orang Batak kita bisa tahu sendiri lah, orangnya keras kan, terus kuat ya kan. Jadi ini adalah beberapa cerita sejarah mengenai suku Batak waktu itu. Letusan pada Gunung Toba akhirnya membentuk kawah kaldera yang disebut Danau Toba. Oh, jadi singkat cerita, Danau Toba itu terbentuk ketika terjadi letusan tektonovulkanik pada Gunung Toba. Akhirnya membentuklah sebuah kawah kaldera yang disebut sekarang bisa kita bilang Danau Toba ya. Nah, jadi yang ingin ngelihat beberapa momen di Danau Toba atau beberapa view mungkin ada di belakang ini kita ya. Nah, jadi dari atas museum kita bisa melihat secara langsung Danau Toba. Di belakangnya ternyata guys, wow, keren. Benar-benar pemandangan yang indah lah Indonesia ini. Ini sejarahnya Danau Toba nih. Ini sejarahnya. Jadi ini adalah beberapa tulisan. Kalau tadi kan mengenai Bataknya. Jadi ini beberapa sejarah mengenai Toba. Danau Toba ini adalah salah satu yang sempat terekspos dan sempat diliput khusus secara global atau secara dunia. Bahwasannya Toba ini adalah memiliki keistimewaan tersendiri. Wow, keren. Dan ini dipost pada tanggal 15 Oktober 2011. Diakui oleh dunia, boy. Wah, nyesel lah pokoknya kalau nggak main-main ke Toba itu. Oke, jadi tadi kita belajar mengenai sejarahnya suku Batak ya. Kemudian sejarah mengenai terbentuknya Danau Toba. Nah, sekarang kita belajar mengenai beberapa suku Batak. Itu ada beberapa jenis. Ternyata di sini adalah salah satunya adalah suku Batak Angkola. Nah, dan ini adalah pakaian yang digunakan oleh masyarakat Batak Angkola ya. Nah, jadi Batak Angkola ini tepatnya bermukim dahulunya di Kabupaten Tapanuli Selatan, boy. Oh, Tapanuli Selatan. Nanti kita akan lewat ke sana tuh, Tapanuli Selatan, oke? Kita geser lagi ke sebelah. Dan ada juga dari Batak Mandailing ternyata ya. Batak Mandailing ini umumnya berada di Kabupaten Mandailing Natal. Wow, Madinah kalau teman-teman sebut tuh Madinah Mandailing Natal. Oke. Jadi insya Allah nanti saya akan rencana melewati ke sana juga. Rencana ke sana. Jadi ini adalah pakaian-pakaian yang digunakan suku Batak Mandailing. Ini pakaian buat nikah kan ya? Buat nikah. Wow, mengatakan persepsi. Wah, kalau ini yang paling mencolok. Ini yang paling mencolok. Kenapa aku bilang mencolok? Karena mungkin dari semuanya yang tertutup mungkin cuma ini doang yang enggak ya kalian. Jadi ini adalah Batak Toba. Wah, Batak Toba bermukim di Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi dan juga ada beberapa di Samosir, di Tapanuli Tengah dan daerah lainnya. Wow, Batak Toba, guys. Jadi ini adalah salah satu contoh apa ya? Bisa dibilang contoh waktu mereka mengadakan resepsi pernikahan. Wow, Batak Toba, guys. Kita baru tahu tuh Batak Toba ya. Kemudian kita beralih lagi menuju Batak Simalungun. Wih, Batak Simalungun menghuni daerah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar. Oh, ternyata Siantar itu masih ikutnya Batak Simalungun, guys.
Siantar ya. Padahal kita kemarin lewat sana loh. Yang aku upload ada Tugu BSA. Wow, ternyata inilah yang penghuni-penghuninya di sana. Jadi ini adalah pakaian-pakaian adat mereka yang digunakan ketika menikah. Oke, kita geser lagi. Kemudian Batak Pak-Pak. Oke, Batak Pak-Pak. Jadi Batak Pak-Pak. Pak-Pak itu adalah sebuah kabupaten Pak-Pak Barat dan Dairi. Kemarin saya sempat upload Pak-Pak atau Dairi itu berada di kota Kabanjahe, kemudian di Kabupaten Pak-Pak Barat juga di sana yang sempat saya lewati setelah pulang dari Aceh ya. Jadi inilah pakaian mereka ketika mengadakan resepsi dan juga mungkin waktu tarian-tarian adat juga yang ceweknya juga pakai ini juga ini. Keren. Kita geser lagi. Nah ini adalah yang terakhir ya. Ya bang ini yang terakhir ya, Batak Karo. Masyarakat Karo. Wah Karo sopo kan gitu. Jadi ini adalah Batak Karo. Batak Karo tepatnya mereka bermukim di Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat, Serdang Bedagai, Binjai, dari Serdang. Oh iya. Ternyata Batak Karo ini mereka juga menghuni di Deli Serdang loh. Padahal saya di sana 2 bulan baru tahu ini sejarahnya. Wah, inilah kita menjelajah Indonesia sembari belajar sejarah. Jadi inilah pakaian-pakaian yang mereka gunakan ketika mengadakan resepsi juga. Oke. Jadi ini bisa bilang yang terakhir ya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari kain ulos. Wah, kain ini udah mendunia loh bro. Padahal ini kain ini udah mendunia loh, jangan salah. Wah, ini adalah salah satu karya tangan dari suku Batak yang sudah diakui dunia bahwasannya rajutan-rajutan mereka itu benar-benar istimewa, benar-benar ya jos lah pokoknya. Oh, jadi jangan lupa nanti kalau kalian main-main ke Batak, tepatnya di wilayah Sumatera Utara, kalau nggak beli oleh-oleh kain ulos, jangan pernah bilang ke Sumatera Utara. Begitu bang ya? Oh, harus ada kain ulos kalau pulang dari Sumatera Utara bro. Oh, ada beberapa apa ya? Bisa dibilang beberapa contoh. Ada banyak loh tipe-tipenya, tipe-tipe kain ulos. Kalau mau disebutin banyak nih kita, ntar bisa tepat diam. Gak cukup 1 hari. Iya, tidak cukup 1 hari. Oke, nah ini adalah salah satu rumah adat ya. Rumah adat ya, ini ya. Rumah adat Batak, rumah bolon. Iya. Dan ini adalah rumah Batak tradisional Batak, rumah tradisional ya. Dulu dipakai oleh orang-orang Batak. Oke, jadi atasnya ini bisa kita bilang Ijuk. apa ya? Ijuk. Hijau. Jadi yang apanya sapi itu. Oh, yang kayak seperti itu ya. Wow. Jadi atapnya ini dari hijau, bro. Yang lain-lain dari kayu. Hampir mirip sih sama punyanya orang Bugis ya. Iya. Hampir mirip. Oke. Nah, oke, jadi seperti itulah beberapa ulasan sejarah mengenai suku Batak. Dan kita akan beralih lagi menuju ke Sibolga, tepatnya di Kabupaten apa bang? Sibolga di Kabupaten apa? Tapanuli ya? Teng. Dia ikutnya Tapsel ya? Tapteng ya? Oh, oke. Jadi kita akan menuju ke arah Tapteng, Tapanuli Tengah. Ikutin terus perjalanan saya dan kita akan menuju lagi ke Tapanuli bagian tengah. Oke. Jadi kita akan menemui suku Nias nanti di sana. Kita menyeberang ke Nias. Jadi penyeberangannya melewati Sibolga. Jangan kemana-mana pokoknya. Kita akan belajar mengenai sejarah Indonesia. Kita akan mengetahui bagaimana Indonesia itu luas, Indonesia itu indah. Mari kita belajar bersama. Oke. Jadi sampai jumpa nanti. Kita akan berjumpa lagi di Sibolga. Dan next time sampai jumpa wilayah-wilayah Indonesia yang lain. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.